hari ini orang mengatakan, oh ini pencitraan gitu, sehingga orang berkesimpulan seperti itu, karena dianggap tidak konsisten, hanya sebagai batu loncatan awal. Selamat pagi brother, kembali lagi di channel Beken Habis Pangi Sarwi Caniago. Saya hari ini goes dari Sentul, sekarang udah sampai di tempat abang-abang ini. Jadi saya berhenti sebentar, ada air panasnya juga di sini. Nanti langsung ke Gunung Pancar, air panasnya. Di belakangnya view-nya cukup bagus, ada sawah. Menarik juga untuk istirahat, atau dari Jakarta ke sini cuma 1 jam, jadi bisa merasakan nuansa suasana desa. Pada kali ini saya ingin membahas tentang belusukan Bu Risma ke Tamrin dan Sudirman yang kemudian banyak memicu pro kontra ya di tengah masyarakat atau di isu-isu elit. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama adalah bahwa ini adalah sesuatu yang pertama adalah pilihan Bu Risma melakukan ini. Bisa saja beliau sudah mulai mungkin agak kurang lebih senang dengan suasana lapangan, ingin melihat apa realitas di lapangan, tidak hanya mendengar informasi yang ada di kantor, sehingga beliau langsung belusukan ke tempat-tempat yang beliau tuju. Tetapi sayangnya tempat belusukan yang Bu Risma tuju untuk mencari pemulung atau menemui pemulung tersebut atau tunawisma itu di tempat-tempat yang sebetulnya itu biasa saja, justru harus yang lebih agak ekstrim. Misalnya di Jakarta Timur, di Jakarta Utara, di daerah-daerah yang lebih perkampungan, dan itu juga mungkin pemulungnya juga makin banyak gitu, karena memang orang hari ini banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, orang yang hari ini kesulitan. Dan Bu Risma datang ke sana tentu harus membawa solusi bagaimana mengatasi masalah mereka. Sekarang mereka kan bagaimana untuk bertahan hidup. Jadi maksud saya banyak yang kelaparan karena musibah COVID-19 ini, dan bagaimana pemerintah hadir untuk mengatasi masalah mereka. Yang kedua adalah orang bisa merespon menanggapi ini bahwa ini adalah bentuk pencitraan. Ini bentuk hanya bagaimana membangun image atau populisme untuk penilaian publik terhadap Bu Risma, sehingga dianggap pemimpin yang perhatian pada rakyatnya, pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Beliau hadir di situ mau mengambil merek dagang seperti itu. Nah, apakah ada yang terusik? Ya, tentu saja kita lihat respon dari Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dan wakilnya agak merespon dengan respon yang menarik juga. Sepertinya mereka agak terganggu, terusik gitu dengan adanya merek baru ini masuk ke DKI. Sehingga saran saya, Bu Risma, poin saya yang kedua adalah lebih baik memang menjadi Menteri Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia maksud saya, ketimbang hanya Menteri Sosial DKI Jakarta. Sehingga memang luas cakupan bahwa beliau harus melakukan tidak hanya di DKI, harus mengunjungi juga daerah-daerah lain yang lebih luas gitu. Yang ketiga adalah bahwa ini pilkada sudah makin dekat 2022, jadi orang bisa cepat memintas kesimpulan di benak publik itu, ini untuk kepentingan elektabilitas beliau, sehingga beliau mulai belusukan. Kalau dia konsisten, dia menemui rakyat secara terus-menerus, sehingga ini akan dikenal, kemudian disukai dan dipilih oleh publik, oleh masyarakat. Jadi ini adalah mungkin batu loncatan, ini adalah langkah awal yang sedang didesain atau sedang di strategi yang coba dibangun oleh PDIP. Bagaimana ada nanti tokoh baru, tokoh yang bisa menandingi Anies Baswedan, maka Bu Risma dianggap tokoh yang kira-kira mampu untuk menjadi lawan tanding yang sebanding melawan Anies Baswedan. Itu yang ada terlintas di benak publik, bahwa ini adalah pertanyaan yang sederhana, apakah Bu Risma adalah menteri atau Bu Risma ini seorang politisi?
Kalau saya mencermati, Bu Risma adalah seorang politisi, sehingga apapun yang beliau lakukan, kalaupun seandainya beliau ingin menunjukkan kinerjanya, karena baru dipilih sebagai Menteri Sosial, ingin melihat realitas di lapangan, tentu jauh lebih berkelas lagi kalau beliau mampu menyelesaikan masalah fundamental dari level hulu sampai level hilir yang terjadi di Kementerian Sosialnya. Misalnya menjelaskan data kemiskinan yang lebih clear, karena banyak amburadurnya data kemiskinan di Kementerian Sosial, sehingga yang dapat PKH, yang dapat bantuan itu salah alamat. Justru itu jauh lebih baik juga gitu untuk tahap awal. Tetapi lagi-lagi Bu Risma ambisi DNA politiknya agak lebih menonjol, cepat turun langsung ke lapangan, kemudian di panggung opini publik menjadi bising, sehingga orang terkesan ini adalah pencitraan yang sepertinya dilakukan seperti pendahulu sebelumnya, seperti Pak Jokowi pernah dianggap membangun personal branding sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang sederhana dan suka belusukan. Itu sepertinya mau diikuti. Saran saya, mestinya Bu Risma tidak perlu hanya mengikuti tren politisi terdahulu, harus mencari diferensiasi atau nilai beda, tidak hanya yang sudah dilalui oleh pendahulunya. Karena memang sentimen citra belusukan itu kadang-kadang agak menjadi negatif, karena hari ini orang mengatakan, oh ini pencitraan gitu, sehingga orang berkesimpulan seperti itu, karena dianggap tidak konsisten, hanya sebagai batu loncatan awal, habis itu tidak lagi menemui rakyat, habis itu tidak lagi dekat dengan rakyat, habis itu tidak lagi perhatian pada rakyat, sehingga ini dianggap hanya sebagai batu loncatan politik saja. Itu yang dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat berkesimpulan seperti ini, bahwa ini pencitraan gitu. Dan ada kejenuhan di situ saya lihat. Tetapi terlepas dari itu, kalau Bu Risma tetap konsisten, tetap menjaga ritmenya, dan beliau ada nothing tulus bahwa ingin bantu rakyat, maka akan berhasil juga. Pada suatu titik beliau akan dianggap bahwa ini adalah betul-betul murni pengabdian. Terima kasih sudah menonton video singkat saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat berolahraga. Jangan lupa jaga daya tahan tubuh. Aturi protokol kesehatan, masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih brother, jangan lupa like, share, komen, subscribe video YouTube saya, Pangisar Wicanago. Salam olahraga, selamat pagi.